Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, Miss Noni akan berikan panduan untuk kalian bagaimana mengerjakan project based learning, memahami climate change melalui transformasi sebagai salah satu daily task yang harus kalian kerjakan. Teman-teman, selain pandemi yang sedang melanda dunia, kita juga sedang menghadapi permasalahan serius yang lain, yaitu climate change. Apakah itu climate change? Climate change adalah perubahan iklim atau suatu masa di mana kondisi lingkungan terjadi perubahan iklim, suhu, dan cuaca yang berpengaruh terhadap ekosistem manusia. Berdasarkan laporan Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, menunjukkan perkiraan baru bahwa kemungkinan tingkat pemanasan global akan terjadi hingga 1,5 derajat Celcius atau bahkan 2 derajat Celcius dalam beberapa dekade mendatang. Perubahan tingkat pemanasan global ini akan membahayakan ekosistem manusia. Untuk itu, kita perlu memahami penyebab dan akibat yang ditimbulkan oleh climate changes. Beberapa infografis mengenai penyebab dan akibat dari climate changes serta langkah-langkah untuk meminimalis dampak dari climate changes itu banyak tersedia di internet. Teman-teman bisa browsing. Salah satunya ini sudah Miss Noni sertakan ke LK yang Miss Noni kirimkan ke kalian. Ini adalah infografis mengenai causes dan effect of climate change. Jadi penyebab dan akibat dari perubahan iklim. Kemudian dan ini juga ada infografis mengenai langkah-langkah untuk mencegah dampak buruk dari climate change. Nah, sebagai generasi muda, usaha lain yang bisa kita lakukan adalah ikut berperan menyebarkan informasi yang kita miliki ke komunitas kita yang lebih luas. Nah, di pelajaran matematika ini, kebetulan kita tengah mempelajari transformasi, yaitu proses perpindahan objek. Kita telah mengenal beberapa jenis transformasi, yaitu yang pertama translasi, kemudian ada rotasi, ada refleksi, dan ada dilatasi. Dengan menggunakan materi transformasi yang telah kita pelajari, Miss Noni mengharapkan kalian membuat suatu infografis secara matematika mengenai climate change ini. Nah, infografisnya bisa kalian pilih dari salah satu 3 tema. Yang pertama, kalian bisa berdasarkan penyebabnya. Yang kedua, climate change berdasarkan akibatnya. Atau yang ketiga, climate change langkah-langkah untuk mencegah dampak buruk yang terjadi oleh climate change. Silakan kalian pilih 3 tema dari yang tadi Miss Tony sebutkan untuk membuat infografis di GeoGebra dengan menggunakan prinsip transformasi. Caranya bagaimana? Ini sudah Miss Tony sertakan di LK kalian, langkah-langkah panduan untuk di GeoGebra-nya. Yang pertama, kalian akan diminta untuk ke GeoGebra, jangan lupa sign in, kemudian buat titik start di min 6, min 3. Setelah itu, kalian translasikan. Nah, setiap kali kalian melaksanakan langkah translasi, silahkan kalian sisipkan gambar yang berhubungan dengan tema yang kalian pilih, sehingga nanti hasil akhirnya berupa infografis. Baik, contohnya nih Miss Tony kali ini akan mencoba memilih tema yaitu langkah-langkah untuk meminimalis dampak negatif dari climate change. Jadi kita langsung aja ya. Start di min 6, min 3, kemudian nanti ditranslasikan dengan vektor 1,4. Baik, saya akan mulai ke GeoGebra. Ini GeoGebra-nya. Kemudian titiknya adalah titik min 6, min 3. Oke, di sini. Nah, dari titik ini, setiap kali kalian membuat titik, jangan lupa sertakan juga gambar yang berhubungan dengan climate change dan tema yang kalian pilih. Karena Miss Noni memilih tema langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah climate change, maka mungkin awalnya saya akan memperlihatkan damage earth aja deh. Oke. Nah, saya masukkan ini sebagai langkahnya. Ini silakan kalian perkecil, kalian taruh, kalian sisipkan di titik awalan yaitu titik A. Silakan disisipkan. Nah, sudah. Nanti kalau misalnya kurang, silakan diatur ya, Nak, supaya kelihatan cantik. Nah, kemudian
titik yang tidak kita perlukan yaitu B dan C bisa kalian hide atau kalian sembunyikan sehingga nanti yang tersisa hanya titik A saja. Oke. Jangan lupa titik A-nya kita kasih name and value untuk memudahkan kalian mengidentifikasi transformasi yang terjadi. Oke. Setelah kalian sudah membuat awalannya, titik awal di A, min 6, min 3, diminta untuk ditranslasikan. Berdasarkan video dari Miss Tony sebelumnya, yaitu penggunaan GeoGebra untuk transformasi, untuk mentranslasikan suatu titik, kita membutuhkan vektor. Sehingga saya akan mulai membuat vektor. Vektornya adalah berdasarkan word-nya 1,4. Sehingga saya bikin dari titik 0,0 ya. Titik 0,0, 1 ke kanan, 4 ke atas. Oke, sebentar. Oke, saya mau pindahkan dulu. Ini belum pas, harusnya 1,4. Nah, oke kita cek. Setiap ngecek di algebra. Ini ya, faktornya udah 1,4. Kemudian kita translasi. Translasi, pilih di more, kemudian cari yang transform, cari yang translate by vector, kalian klik titik A-nya, kalian klik vektornya, nanti dia akan muncul di sini. Sudah, kalau sudah kita move dulu sedikit. Nah, ceritanya nih, kalau di cerita yang Miss Tony pilih, ini kan dampak buruk dari climate change ya. Saya mau melakukan langkah pencegahan, maka saya akan sisipkan gambar langkah pencegahannya. Mungkin yang pertama saya akan meminta untuk stop cutting down the trees. Oke, stop memotong pohon. Nah, ini saya kecilin. Kemudian saya sisipkan di yang kedua. Seperti ini. Dah, kembali lagi untuk titik-titik yang tidak diperlukan, kalian klik saja. Oke, nah kalau sudah, ini adalah bayangan dari translasi A-6,3. Setelah itu, kalian diminta juga untuk direfleksikan terhadap sumbu Y sehingga mendapatkan gambar A aksen 2. Oke, saya akan refleksikan terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu adalah yang ini, sehingga saya tinggal klik tools, saya cari refleksinya. Saya cari refleksinya mana transform, kemudian reflect about the line, karena kita mau berdasarkan garis. Klik titiknya, klik sumbu Y-nya, dia akan muncul di sini. Kembali lagi, kalian klik move-nya, kemudian ini digeser aja, kemudian kita sisipkan gambar kembali. Langkah selanjutnya untuk mengurangi dampak. Oke, saya pilih mungkin yang selanjutnya stop using plastic. Oke. Jadi nanti teman-teman untuk setiap gambar-gambar yang kalian butuhkan untuk membuat infografis ini, kalian bisa browsing di internet ya, Nak. Pilih yang paling bagus menurut kalian. Oke, sudah. Kalau sudah, kembali lagi, titik yang tidak diperlukan silakan di hide saja. Oke, kemudian nanti yang terakhir didilatasi, silakan kalian ikuti langkah-langkahnya. Nah, setelah selesai, kalian bisa tambahkan tulisan. Kalian bisa tambahkan tulisan, contoh, ini kan prakatanya ini apa kok tiba-tiba ada di bumi yang rusak. Kalian tinggal klik teks, kemudian kalian tuliskan kondisi akibat climate change. Jadi kalian silakan kalian tambahkan teks yang kalian butuhkan untuk menjelaskan mengenai infografis yang kalian bikin mengenai climate change. Saya taruh di sini kali ya. Oke. Nah, kondisi akibat climate change. Ini nanti kalian bisa atur aja gimana enaknya. Mungkin seperti ini. Oke, udah. Nanti lakukan untuk gambar selanjutnya dan lakukan untuk gambar selanjutnya. Lakukan juga
setelah itu, setelah kalian merasa sudah rapi, jangan lupa kasih judul utama. Judul utamanya kalian klik lagi teksnya, kalian pilih. Saya kan memilihnya adalah langkah mengurangi dampak climate change. Ini, oke, oleh Oni Wisari. Ya, kalau sudah kalian klik ini, silakan kalian taruh di tengah-tengah. Kembali lagi, kita klik move-nya dulu supaya ini bisa dibikinkan background-nya. Terus kita bikin warna yang menarik, warna kuning mungkin ya. Nah, gini. Nah, nanti kalau misalnya udah rapih nih teman-teman, udah rapih semuanya, udah rapi infografisnya, kalian bisa tambahin panah, tambahin apapun supaya kelihatan rapi. Bahkan kalian juga bisa menambahkan background. Jadi nanti Miss Noni tambahin backgroundnya. Saya contoh ya, saya choose file, terus saya milih background. Open. Oke, nah ini adalah background untuk infografis saya. Silakan kalian nanti atur saja. Bisa mengaturnya seperti ini. Oke, nah ini kan menutupi semuanya. Kalau sudah menutupi semuanya, kamu klik background-nya. Ini di sini cari ada setting, pilih yang color, opacity-nya kamu kurangi. Nah, kalau misalnya kamu sudah merasa udah rapih semua infografisnya, kemudian transformasi yang saya lakukan juga sudah rapih, gambarnya jelas dan sebagainya, kalian klik titik 3 di sini, kemudian kalian share. Kalian kasih nama Noni DS Udah, kalian klik save. Kemudian kalian klik titik 3 lagi, kalian share. Nah, nanti kalian copy linknya, kemudian kalian kalian copy linknya, kemudian kalian kembali ke LK GeoGebra-nya, kemudian kalian ketik linknya di sini. Sudah, kalau sudah, kemudian langkah yang kedua, kita kaji, kita analisis matematikanya berdasarkan rumus. Kalau translasi dari min 6, min 3 dengan translasi 1,4 menggunakan rumus ini, apakah hasilnya akan sama dengan GeoGebra? Silahkan kalian lengkapi translasi, rotasi, refleksi, dan dilatasi pada langkah-langkah panduan GeoGebra ini secara matematika. Kemudian jangan lupa tuliskan kesan kalian mengenai proyek ini dan sertakan dokumentasi untuk mendapat nilai tambahan. Jadi silakan sertakan ketika kalian dokumentasi ketika kalian mengerjakan proyek ini, ketika membuat GeoGebra-nya dan sebagainya. Silakan kalian atur semenarik mungkin. Kalau sudah semuanya sudah selesai, sudah dirapihkan, jangan lupa kasih nama di Word-nya. Kalian kirimkan ke Google Classroom. Bila ada pertanyaan lebih lanjut mengenai pengerjaan proyek ini, silahkan menghubungi Miss Noni. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.